Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Sabtu, tanggal 27 Desember 2025. Hari ini Gereja Semesta merayakan pesta Santo Yohanes Rasul dan penulis Injil. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kebijaksanaan, Engkau mewahyukan kepada kami rahasia sabdamu melalui Santo Yohanes Rasulmu. Kami mohon semoga kami diberi akal budi yang jernih untuk memahami sabda kehidupan yang dengan cemerlang diperdengarkan dalam pewartaan kabar gembira. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 2 sampai 8. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari Minggu Paskah, setelah mendapati makam Yesus kosong, Maria Magdalena berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid-murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka tibalah Simon menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hari ini gereja merayakan pesta Santo Yohanes Rasul dan Penginjil, murid yang paling muda dan satu-satunya dari 12 rasul yang meninggal secara wajar, bukan lewat penganiayaan. Rahasianya cinta. Yohanes dikenal sebagai rasul kasih. Ia bersandar di dalam Yesus saat perjamuan terakhir, dan ia menuliskan Injil yang mendalam tentang cinta Allah. Sabda Tuhan yang baru saja kita dengar bersama hari ini merupakan pembukaan dari Injil Yohanes, bukan sekedar kalimat teologi, tetapi jantung iman. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Di tengah masa Natal, bacaan ini mengingatkan kita, Allah tidak tinggal jauh. Ia datang dan tinggal bersama kita. Ia masuk ke dalam dunia, ke dalam rumah, ke dalam luka manusia,
ke dalam kehidupan keluarga. Natal bukan sekedar kelahiran bayi, tetapi kedatangan Allah sendiri ke tengah kehidupan manusia. Yesus datang bukan sebagai penguasa tak tersentuh, tetapi sebagai anak kecil dalam keluarga, agar manusia mengerti bahwa keselamatan dimulai dari dalam rumah, dari keluarga. Banyak orang ingin perubahan, ingin kehidupan lebih baik, tetapi Injil berkata, perubahan dimulai ketika kita membiarkan sabda tinggal dalam hidup kita. Maka Yohanes menuliskan, terang itu bercahaya dalam kegelapan. Kegelapan tidak harus hilang dulu, baru terang datang. Terang datang saat kegelapan masih ada. Begitu pula keluarga kita. Bukan karena kita ada masalah, baru Yesus hadir. Tetapi Yesus hadir justru di tengah masalah itu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, tema Natal tahun 2025, Allah hadir menyelamatkan keluarga. Injil Yohanes menunjukkan bagaimana caranya Ia tinggal bersama kita. Yesus tidak menyelamatkan dari jauh, Ia menyelamatkan dengan hadir dan menyertai. Maka ada pesan Natal untuk keluarga. Keselamatan bukan datang dari saling menyalahkan, tetapi dari saling mendengarkan. Bukan dari ego, tetapi dari kasih. Bukan dari jarak, tetapi dari kehadiran satu sama lain. Ketika keluarga duduk bersama, berdoa bersama, berbicara dari hati ke hati, saling mengampuni, saling memahami, disitulah sabda menjelma dalam kehidupan keluarga. Kita telah melihat kemuliaannya, penuh kasih dan kebenaran. Kemuliaan Allah bukan pertama-tama keajaiban atau mujizat, melainkan kebaikan yang tulus, kasih yang mengampuni, kesetiaan yang bertahan. Dalam keluarga, kemuliaan Allah tampak saat suami dan istri tetap setia meski lelah. Orang tua tetap mengasihi meski anak memberontak. Anak tetap menghormati meski orang tua belum sempurna. Saudara saling mengampuni meski pernah saling melukai. Itu semua hanya mungkin bila sabda hidup di hati kita. Yohanes dalam suratnya juga menulis, Allah adalah kasih, dan Ia mengajarkan barang siapa tinggal dalam kasih Allah, ia tinggal di dalam kasih Allah. Maka Natal bukan sekedar perayaan, tetapi panggilan untuk menghadirkan kasih dalam keluarga setiap hari. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pada pesta Santo Yohanes Rasul ini, gereja mengingatkan kita bahwa Allah bukan jauh, Ia datang dan tinggal di antara kita. Keselamatan bukan sekedar menghindarkan penderitaan, tetapi membangun kasih yang setia. Natal bukan hanya suasana, tetapi kehadiran Allah dalam keluarga. Semoga firman itu, yaitu Yesus sendiri, tinggal dalam rumah kita, dalam keluarga kita. Semoga sabda mengubah cara kita berbicara, memilih, mencintai, dan mengampuni. Dan semoga keluarga kita menjadi rumah tempat Allah hadir untuk menyelamatkan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk sabda-Mu hari ini dan untuk kehadiran Yesus Sang Firman yang tinggal di antara kami. Jadikanlah hati kami rumah bagi-Mu, dan jadikanlah keluarga kami tempat di mana kasih-Mu menjadi nyata. Tolonglah kami supaya di tengah kerapuhan hidup kami tetap setia, di tengah perbedaan tetap mengasihi,
dan di tengah luka tetap mengampuni. Ajari kami menghadirkan Kristus dalam perkataan kami, keputusan kami, dan tindakan kami pada hari ini. Tuhan, kami menyerahkan hari baru ini ke dalam tangan-Mu. Sertailah kami dalam segala pekerjaan. Jadikanlah kami pembawa kasih, damai dan terang bagi sama. Sebab Engkaulah sabda yang hidup dan tinggal bersama kami untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang terkasih, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.